sahabat, jumpa lagi di kanal Perspektif dengan saya, Andre Vincent Benas. Kali ini catatan saya berjudul Elon Musk, Jokowi, dan Nikel Indonesia. Walhi mau apa? Begini. Iya sahabat, aneh sih ujuk-ujuk Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, ini LSM Lingkungan Hidup tentunya, mengirim surat terbuka kepada Elon Musk terkait rencana investasi industri mobil listrik di Indonesia. Ada 4 poin katanya, begini. Pertama, terkait meningkatnya kerusakan lingkungan. Kedua, lantaran banyak kriminalisasi kepada warga yang menolak tambang. Ketiga, munculnya beban tambahan perempuan akibat tambang. Dan keempat, adanya pelanggaran hukum dalam beberapa kasus pertambangan. Begitu, seperti diberitakan banyak media. Nah, intinya sahabat, adalah ihwal ekses buruk kegiatan pertambangan pada umumnya. Nah, kalau kita menyimak keempat hal itu, kita tidak menemukan apa relevansi logis dari gugatan Walhi terhadap rencana investasi Elon Musk. Lantaran keprihatinan Walhi ini adalah lebih ke soal praktek penambangan dan ekses negatifnya. Nah, kalau begitu, bukankah lebih pas kalau surat terbuka itu diarahkan ke para penambang, perusahaan-perusahaan pertambangan, dan seterusnya, supaya mereka-mereka pelaku penambangan ini bisa menerapkan praktek penambangan yang baik, good mining practices istilahnya. Nah, sahabat, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, setidaknya ada 5 poin good mining practices yang mesti dilakukan setiap pelaku penambangan. Pertama tentu keselamatan dan kesehatan kerja penambang. Kedua adalah soal sistem keselamatan operasional penambangan. Yang ketiga terkait pengelolaan dan pemantauan kelestarian lingkungan. Yang keempat adalah konservasi sumber daya pertambangannya. Dan yang kelima, mengelola sisa tambang agar tidak berdampak buruk pada lingkungan. Nah, perihal good mining practices itulah yang seyogianya menjadi perhatian Walhi. Dan kalaupun mau menggugat, maka gugatlah para penambang nikel yang ternyata tidak patuh. Karena selama ini pemerintah juga sudah bekerja. Nah, LSM atau NGO ini juga bisa membantu pemerintah dalam soal ini justru. Bukan dengan menggugat rencana investasi Elon Musk dengan Teslanya. Ini salah sasaran jelas. Jadi pertanyaannya, ada apa dengan Walhi? Kita tahu bahwa Uni Eropa pernah berencana menggugat Indonesia lewat WTO. Lantaran kebijakan Presiden Jokowi yang melarang ekspor biji nikel mulai 1 Januari tahun 2020 lalu. Namun rupanya Jokowi tidak gentar. Menurut Presiden Jokowi, selama ini Indonesia tidak memperoleh nilai tambah gegara puluhan tahun hanya mengekspor mineral mentah. Lagi pula saat ini kita sedang kerja keras membereskan yang namanya defisit transaksi berjalan atau current account deficit yang disebabkan kebanyakan impor ketimbang ekspor. Begitu secara sederhananya. Kita juga tahu bahwa larangan ekspor bahan mentah itu adalah sejalan dengan upaya hilirisasi industri kita, agar industri peleburan dan pemurnian atau smelter dalam negeri kita bisa berjalan dengan baik. Dan investasi asing maupun lokal adalah bagian strategis untuk membereskan defisit transaksi berjalan itu. Jadi mestinya didukung. Lagi pula, investasi akan menciptakan lapangan kerja yang pada gilirannya mendongkrak perekonomian daerah dan nasional juga. Memang sahabat, de facto kebijakan larangan ekspor mineral mentah ini berimbas negatif pada industri baja Eropa, juga Cina. Indonesia sebagai salah satu eksportir nikel terbesar dunia tentu saja memegang kunci penting dalam konstelasi perdagangan nikel global. Maka tergantung kita apakah mau mengonversi keunggulan komparatif ini menjadi keunggulan kompetitif. Faktanya, Presiden Jokowi punya political will untuk itu. Tidak semua negara akan senang dengan tekad politik ala Presiden Jokowi untuk membangun industrialisasi Indonesia.
Padahal kita sadar bersama bahwa fase industrialisasi ini penting untuk diperkuat sebagai fondasi naik kelas menjadi negara maju. Ternyatalah banyak tantangannya, baik dalam bentuk protes langsung maupun dengan memakai kaki tangan berbagai lembaga proksi, misalnya ya LSM-LSM lingkungan itu, dalam rangka menghambat realisasi political will Presiden Jokowi itu. Banyak pihak yang memainkan peran the bad Samaritans, pura-pura bermaksud baik, misalnya dengan isu menjaga lingkungan lah, atau memberi pinjaman yang overinflated. Padahal intensi sesungguhnya adalah mengerem laju proses industrialisasi Indonesia menuju negara maju. Kutipan penutup, "The rich countries liberalize their trade only when their producers were ready, and usually only gradually even then." In other words, historically, trade liberalizations has been the outcome rather than the cause of economic development. Ini dari Ha Jun Chang dalam bukunya Bad Samaritans, The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism. Sebuah buku yang menarik. Demikian sahabat, catatan tentang Elon Musk, Jokowi, dan Nikel Indonesia. Walhi mau apa? Semoga bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.